Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Pada pagi hari ini, Bapak akan membahas tentang bab 1, yaitu konsep dasar sejarah sejarah Indonesia. Oke. Mari anakku, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa masing-masing sesuai keyakinan dan agamanya. Kita menundukkan kepala, mari kita berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, anak-anakku semua sekalian, mohon disiapkan buku LKS-nya dan buku catatannya. Semoga anak-anak bisa memahami dari materi Bapak ini. Tolong dilihat di sini anak-anakku semuanya, peta konsep, hakikat dan ruang lingkup sejarah, periodisasi dan kronologi sejarah, sumber, bukti, dan fakta sejarah. Pendahuluan, yaitu di sini kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi sajarah, dan dalam bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah, yang artinya silsilah atau turunan. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Sejarah dalam bahasa Belanda disebut geschiedenis. Sejarah adalah kisah atau cerita yang mengupas peristiwa kehidupan pada masa lampau. Sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yaitu piagam-piagam atau prasasti, kitab-kitab, dokumen, daun lontar, foto, pita, kaset, dan sebagainya. Zaman prasejarah adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Zaman prasejarah juga disebut zaman nirleka, yang berarti zaman ketika tulisan belum ditemukan, atau kurung nir tidak artinya, leka artinya tulisan atau aksara. Perbedaannya, sejarah meninggalkan bukti-bukti tertulis, sedangkan prasejarah meninggalkan bukti-bukti yang tidak menaruh tujuan, tulisan. Oke, anak-anak, di sini di mana zaman sejarah ini adalah bukti-buktinya semuanya umpamanya piagam. Piagam itu ada berupa sifatnya yang tulisan secari kertas atau ditulis oleh tinta emas, ya. Itu piagam perjanjian, umpamanya perjanjian antara Belanda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Atau di sini prasasti, batu yang dituliskan dalam bahasa Sanskerta. Bisa juga. Nah, kitab-kitab di sini kitab-kitab umpamanya kitab Majapahit, kitab Parorotan zaman kerajaan-kerajaan Islam. Nah, itu sebuah buku atau kitab, ya. Dokumen. Nah, dokumen ini istilahnya di sini berita-berita atau bahan-bahan yang sangat lengkap, ya, yang sangat disimpan. Daun lontar di sini juga dikatakan yaitu dijadikan sebagai sumber sejarah juga, ya. Foto-foto, umpamanya foto dalam perjuangan, ya, foto proklamasi, foto Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Kita kaset, ya, kita kaset itu bisa juga berupa suara-suara proklamasi atau suara-suara dalam di sini di mana dalam proklamasi itu Presiden Soekarno membacakan naskahnya. Ya, itulah di sini adalah semuanya adalah
bukti tertulis dari peninggalan sejarah. Di sini zaman prasejarah adalah di mana bukti-buktinya bisa juga di sini artefak atau benda-benda umpamanya dari zaman batu, ya, zaman perunggu, zaman besi, ya. Nah, itu bukti-bukti sejarah juga. Oke. Hakikat dan ruang lingkup. Konsep dasar sejarah adalah sebuah pedoman penting dalam ilmu sejarah untuk mengkaji seluruh aspek kehidupan yang terjadi pada zaman dahulu, zaman lampau, yang pada umumnya selalu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa manusia, ruang, dan waktu. A. Hakikat ruang dan lingkup. Sejarah sebagai peristiwa atau history as event. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian pada masa lampau dan tidak dapat terulang kembali. Sebagai sejarah, peristiwa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Abadi. Sejarah disebut sebagai peristiwa abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. B. Unik karena peristiwanya tidak sama dengan peristiwa lainnya dan tidak dapat terulang lagi. C. Penting karena berpengaruh bagi banyak orang. 2. Sejarah sebagai kisah atau histori as naratif merupakan sebuah cerita dalam bentuk baik narasi maupun tafsiran dalam suatu peristiwa sejarah. Cerita sejarah yang disusun sering merupakan pencerminan kepribadian atau kepentingan dari penyusunnya. Nah, di sini anak-anak, di sini sebagai peristiwa sejarah memiliki, nah ini abadi ini di mana sejarah itu bisa dikenang sepanjang masa, ya. Umpamanya karena kita masih mengenangnya tidak berubah, tetap, ya. Nah, sampai kapanpun bisa dikenang di sini. Nah, di sini unik karena peristiwa-peristiwanya tidak dapat terulang lagi. Jadi sejarah itu tidak dapat bisa terulang kembali, ya. Penting karena pengaruh bagi banyak orang. 3. Sejarah sebagai ilmu, history as science. Depot berpendapat bahwa penulisan sejarah harus bersandar pada dokumen-dokumen dari saksi mata yang mengalami peristiwa bersejarah tersebut dan juga dari orang-orang yang sejaman dengan mereka. Pada permulaan abad ke-20 terjadi perdebatan mengenai pandangan terhadap sejarah. Perdebatan tersebut mengenai apakah sejarah itu merupakan cabang ilmu pengetahuan atau merupakan suatu seni. Perdebatan tersebut mengenai apakah sejarah itu merupakan cabang ilmu pengetahuan atau merupakan suatu seni. Perdebatan tersebut terjadi pertama kali di Jerman dengan melibatkan ahli filsafat dan ahli sejarah. Nah, ini di mana menurut para ahli yang kesimpulannya atau intinya saling bertentangan. Ada yang pendapatnya berbeda-beda, ya. Nah, ini terjadinya di sebuah negara Jerman, ya, di mana para ahli filsafat dan ahli sejarah sangat berbeda, ya, pandangannya. 2. Pendapat ilmuwan mengenai sejarah. A. Menurut Bury, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan, tidak kurang dan tidak lebih. B. Menurut York Powell berpendapat, sejarah bukan sekedar suatu cerita yang indah, instruktif, dan mengasihkan, melainkan suatu cabang ilmu pengetahuan. Nah, inilah menurut para ahli berbeda pendapat, ya. Ada menurut Bury, ada menurut York Powell, ya. Jadi sangat berbeda. 3. Sebagai ilmu sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Empiris, berasal dari bahasa Yunani, dari kata empiria, yang artinya pengalaman. B. Memiliki objek-objek sesuatu yang dikaji
oleh ilmu sejarah. C. Memiliki teori. Teori dalam bahasa Yunani yaitu teoria, artinya renungan. D. Memiliki metode. Metode artinya cara. Metode sejarah meliputi pengumpulan atau heuristik, penilaian, sumber atau kritik, verifikasi, penafsiran data, burung, interpretasi, dan penyajian dalam bentuk cerita atau historiografi. Nah, ini ciri-ciri sejarah di mana dalam penelitiannya banyak yang meneliti sifatnya ada yang empiris, ya, ada yang memiliki objek, ada yang memiliki teori, ada yang memiliki metode, ya. Ini yang dimana para peneliti ini untuk memakai metode seperti ini. 4. Sejarah sebagai seni. Story as art. Sejarah dikatakan sebagai seni karena seorang sejarawan membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa dalam menulis sejarah. Sejarah bersifat ilmiah, tetapi dalam taraf penulisannya, sejarah bersifat seni. Sejarah sebagai seni mempunyai kelemahan antara lain sebagai berikut. A. Berkurangnya ketepatan dan objektivitas. B. Penulisan sejarah akan terbatas. Nah, ini kalau menurut pandangan ahli sejarah sebagai seni, untuk penelitiannya, untuk memberikan gambarannya yang dia teliti seperti ini yang dipakai. B. Periodisasi dan kronologi. Berikut cara membagi dan memisahkan peristiwa dalam sejarah. 1. Periodisasi sejarah, atau itu disebut pembabakan, ya. Pembabakan peristiwa masa lampau yang sangat panjang menjadi tingkatan berdasarkan waktu zaman disebut periodisasi sejarah. Jadi yang disebut periodisasi itu pembabakan, ya. Kurun waktu, ya. Di sini zaman yang dipakai. Tujuan pembatasan waktu dalam penulisan sejarah adalah sebagai berikut. A. Agar mudah diingat. B. Menyederhanakan cerita. C. Memenuhi persyaratan sistematis ilmu pengetahuan. D. Mengklasifikasi isi sejarah. Pendekatan periodisasi sejarah ada dua, yaitu sebagai berikut. A. Pendekatan subjektif, artinya sejarah berdasarkan pendapat pribadi sejarawan. B. Pendekatan objektif, artinya periodisasi sejarah berdasarkan hasil kesepakatan para sejarawan. Berikut contoh periodisasi Indonesia dan di Eropa. A. Periodisasi Indonesia. Periodisasi Indonesia berdasarkan segi kronologis sejarah dibedakan menjadi periode aksara, praaksara, sebelum mengenal tulisan, dan periode sejarah sudah mengenal tulisan. Ya. Nah, ini banyak para peneliti sejarah, ya. Ya, jadi tujuannya dia melihat dari penelitian, ya, penggalian atau penelitian di mana supaya dari masa ke masa dia pakai tahun berapa ini terjadi, ya, peristiwanya. Nah, ini supaya agar dapat bisa mudah diingat, ya. Nah, supaya dapat ceritanya diingat juga yang sangat singkat gitu. Nah, ilmunya dipakai untuk, ya, supaya bisa meneliti di sini. Nah, isi sejarahnya juga, ya. Nah, terus di sini pendekatannya, nah, ada dua di sini. Subjek. Jadi pendekatan subjek ini secara pendapatan pribadi seseorang, ya. Dia didapat pemikirannya secara pribadi. Nah, pendapatan objektif ini sepakatan bersama hasil kesepakatan para sejarawan dikumpulin ini, ya. Kumpulin para ahli ini
sekitar abad keberapa, umpamanya ini ditemukannya di mana, peninggalan zaman apa. Nah, ini periodisasi masa tahun berapa, sekitar abad berapa ya. Ini itu menurut penelitian yang ada di seluruh dunia ya. Ini kita lihat di sini berikut contoh periodisasi di Indonesia dan di Eropa ya. Oke. Nah, ini kalau dilihat di sini periodisasi praaksara Indonesia. Jadi sebelum mengenal tulisan nih ya, istilahnya zaman purba ya, zaman adanya manusia purba ya, adanya kalau disebut ada manusia Homo solensis, Pithecanthropus ya, Meganthropus ya. Nah, inilah istilah-istilah dalam prasejarah. Jadi ini pembagian zaman prasejarah. Jadi prasejarah itu belum mengenal tulisan sama sekali. Ya, berdasarkan arkeologi itu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk ya, masa-masa prasejarah ya, masa sebelum mengenal tulisan, itu arkeologi ya, istilahnya arkeo. Nah, ini di sini menurut para arkeo penggalian di sini ada zaman batu ya, ada juga zaman logam ya. Di sini lihat zaman batu ya, di sini ada 4 zaman ya. Pertama megalitikum, zaman batu besar, batunya besar-besar nih ya. Neolitikum, zaman batu baru. Mesolitikum, zaman batu media. Paleolitikum, batu tua ya. Nah, ini logam, ada zaman besi, setelah itu berubah lagi ada zaman perunggu. Lalu ada zaman tembaga atau Indonesia tidak mengalaminya. Nah, di Indonesia itu tidak ada mengalami zaman tembaga, adanya di Eropa ya, di Eropa deh, atau di negara-negara Asia Selatan ya. Nah, ini belum mengenal zaman tembaga. Yang dikenal di Indonesia itu zaman besi dan zaman perunggu. Jadi kalau di Indonesia belum ada zaman tembaga ini ya, mungkin di Eropa ini. Inilah periodisasi pembabakan atau praksara di Indonesia ya, di Indonesia. Oke. Nah, ini lihat gambar di mana pada masa praaksara di Indonesia ini menggambarkan manusia purba di Indonesia dan di dunia ya. Ini berevolusi ya, berevolusi. Ya, kita ini menurut penelitian ya, mungkin kalau kita ya, mungkin kalau di dalam Al-Qur'an manusia pertama adalah Adam. Tapi ini kita cuma untuk ini aja, penelitian ya, kita buat asal mengenal aja gitu, tapi jangan selalu ini ya. Inilah kehidupan manusia dulu, adanya di pinggir sungai ya, atau laut ya, karena dia sifatnya tidak menetap ya, nomanden. Nomanden itu berpindah-pindah dia tempat ya, dari asalnya umpamanya di sini banyak kebutuhan pokok, apabila sudah tidak memadai dia pindah lagi ke tempat lain. Hidupnya di gua atau di pinggir-pinggir sungai ya. Inilah kehidupan zaman praaksara ya. Bagaimana dia untuk mendapatkan api ya, bagaimana dia dapat mendapatkan makanan ya. Nah, ini dia berburu ini, berburu. Nah, hasilnya nanti ini kehidupan kelompoknya berburu ya. Nah, ini pada masa di mana orang-orang ini ingin membuat suatu pemadaman api ya, api. Jadi untuk membuat api seperti apa dia nih caranya ya. Nah, inilah periodisasi zaman praaksara di Indonesia ya gambarnya. Nah, ini periodisasi praaksara Indonesia pada masa Paleotikum. Nah, ini di sini tadi Paleotikum itu di sini. Nah, dikatakan Paleotikum zaman batu tua
jadi ke sini dari bawah ke atas ke sini. Nah, ini urutannya. Ini paling awal ya. Nah, ini sebelum Ahmadiyah. Nah, ini belum maju juga. Nah, ini agak sudah maju. Nah, ini sudah maju juga ya. Nah, ini sudah modern ya istilahnya dari sini sudah modern. Nah, ini di sini dilihat. Nah, ya. Nah, ini Paleolitikum ini zaman batu tua ya. Batu tua di mana batu ini masih gerak, masih kasar ya, masih belum berbentuk ya. Ini tujuannya dia ini kapak, dipisau dia untuk apa? Untuk berburu, untuk membunuh binatang, untuk mencongkel tanah, untuk merobek ya pohon ya. Ini ya, ini kegiatan manusia purba pada masa praaksara ya. Nah, ini Mesolitikum. Nah, ini sudah mulai halus, sudah mulai modern nih ya. Sudah mulai sudah mulai sedikit. Masih belum ini kasar sedikit ya, masih kasar sedikit tapi sudah halus ya. Sudah halus. Nih, masa Mesolitikum ya. Nah, Neolitikum zaman batu muda. Nah, ini sudah modern ya. Sudah bisa dihasah, sudah lancip, sudah bisa dibuat sedemikian rupa ya, sudah halus istilahnya, sudah halus ya, sudah halus. Ini kapak persegi, kapak lonjong, ini kapak ya, ini gunanya untuk berburu, mencongkel, meramu, atau istilahnya juga mencongkel tanah ya. Ini nah, ini zaman logam ya, zaman logam. Zaman logam ini ada zaman logam ini di sini ada nekara. Ini nekara. Nah, ini semuanya ini adalah alat untuk upacara. Upacara dulu keyakinan zaman purba itu ya, sebelum adanya masih primitif ya, masih belum mengenal agama. Ini ada upacara umpamanya untuk memanggil hujan ya. Nah, ini alatnya digentong dipukul-pukul ya supaya datangnya hujan ya. Nah, ini kapak juga dipersembahkan ya. Nah, ini semuanya alat upacara keagamaan ya. Jadi kepercayaan dia pada masa purba ini ya, pada masa praaksara ya. Nah, ini sudah mengenal tulisan ini zaman logam. Sudah mengenal tulisan ini. Oke. Terus kita mengacu kepada periodisasi sejarah Indonesia. Nah, ini lihat contoh-contoh periodisasi sejarah Indonesia. Nah, ini dari 1 ya. Nah, 1 abad ke-1 ini sampai 400 ya sebelum Masehi ini ya, zaman prasejarah ya, zaman prasejarah Indonesia. Kedua 400 sampai 1500 zaman pengaruh Hindu, Buddha, dan pertumbuhan Islam. Nah, ini ya. Ini pembabakan, ini periodisasi ya. Sekitar tahun 1500 sampai 1670 ini zaman kerajaan Islam. Dan mulai masuknya pengaruh ya barat serta perluasan pengaruh VOC. Nah, ini sudah mulai masuk orang-orang asing Eropa yang ada di Indonesia ya. Nah, nomor 4 tahun 1670 sampai 1800 masa penjajahan oleh VOC. Nah, ini Belanda sudah mulai menjajah Indonesia. Ini 1800 sampai 1811 masa pemerintahan Herman Dendels. Nah, ini Belanda sudah masuk ya. Sudah mulai banyak yang dimana masyarakatnya dikerja paksa ya oleh Belanda. Ini 1811 masa pemerintahan Thomas Raffles Inggris, Stamford Raffles Inggris. 1816 1830 masa pemerintahan Komisaris Jenderal dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini 1830 sampai 1870 sistem tanam paksa oleh Gubernur Van den Bosch. Nah,
tahun 1870 sampai 1942, sistem ekonomi liberal, kolonial, dan politik etis. Nomor 10, tahun 1908 sampai masa pergerakan nasional. Nah, ini masa Bung Tomo, Budi Utomo, ya, Sudirosodo, Wahidin. Nah, ini pergerakan nasional ya, Ki Hajar Dewantara ya. Nah, ini 1942 sampai 1045 masa pendudukan Jepang ya. Nah, nomor 12 1945 sampai 1949 perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini kita masih melawan Jepang ya. Jepang, tapi Belanda masih ada ya. Masih ada di daerah-daerah. 13 tahun 1949 sampai 1950 masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Karena dulu kita mempunyai sistem pemerintahan yang serikat ya, Republik Indonesia Serikat. Dulu masih punya Perdana Menteri, ada Presiden dan Perdana Menteri karena mengandung serikat ya. Nah, belum Republik nih, belum Republik RI ya, tapi Republik Indonesia Serikat baru. Tahun 1950 sampai 1999 penerapan sistem liberal parlementer. 1959 sampai 1966 masa demokrasi terpimpin. Dari 1966 sampai 1998 masa Orde Baru. Nah, ini baru ini. Sudah ini sampai sini sudah merdeka, di mana dipimpin oleh Presiden Soeharto ya. Dari Orde Lama ke Orde Baru sampai sekarang ini 1998 sampai ini era reformasi. Nah, inilah periodisasi sejarah Indonesia, perjalanan sejarah Indonesia ini. Oke. Nah, inilah lihat dari periodisasi sejarah Indonesia, gambarnya dari masa prasejarah ya, sebelum mengenal tulisan ya, ini dimulai ketika manusia purba berimigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan kira-kira tahun 400 Masehi. Nah, ini ya. Jadi di berpindah-pindah berimigrasi, ada dari Vietnam, dari Thailand, dari Indochina, itu banyak yang pada berimigrasi ke Indonesia ya, istilahnya. Dia berpindah-pindah. Ini setelah itu masa Islam. Nah, ini di sini dari sini ke sini maaf ya. Masa Hindu-Buddha dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara. Ya, kurang lebih 400 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Nah, ini pengaruh Hindu-Buddha sudah masuk. Kenapa? Karena orang-orang India dan Cina yang datang ke Indonesia melalui Laut Sutra ya, yang tujuannya berdagang dan menyebarkan agama ya. Mereka sambil menyebarkan agama sambil berjualan, itu namanya di situ ada istilahnya Jalur Sutra ya, di mana para pelaut ya, petualang ya datang ke Indonesia sambil menyebarkan agama. Yang datangnya orang-orang India, orang Cina ya. Inilah asal muasal agama Hindu dan Buddha. Nah, setelah itu masa kejayaan Islam ya. Nah, ini dimulai abad ke-13. Meski Islam sudah masuk abad ke-7 sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16 ya. Nah, ini masa Islam sudah masuk karena datangnya orang-orang Eropa ya. Nah, setelah itu baru di sini masa kolonialisme Barat. Nah, ini dimulai abad ke-16 dan berakhir abad ke-20 ya. Nah, ini datangnya kolonial Belanda dari Eropa ya, orang-orang Eropa datang ke Indonesia, baik Portugis, baik Spanyol ya, baik Belanda ya, yang menjajah ke Indonesia. Setelah itu Belanda diusir oleh Jepang. Nah, dimulailah penduduk Jepang ya. Dimulai masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945. Kita kurang lebih 3 tahun
Dan Jepang setelah dibom atom oleh Amerika di Hiroshima, dia menyerah sehingga Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan. Dimulai disinilah masa revolusi. Revolusi itu masa pergolakan, perubahan ya. Perubahan dimulai tanggal 17 Agustus 1945. Ya, proklamasi di sini yang dibacakan oleh Bung Karno dan Muhammad Atta. Nah, di sini Indonesia belum, walaupun sudah proklamasi, tetapi belum diakui oleh negara-negara lain. Karena di sini Presiden Pak Soekarno ini di sini belum disahkan jadi presiden. Maka pada tanggal 18 Agustus di sini baru disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan presiden dan wakil presiden. Oke. Nah, disinilah masa Orde Baru, Orde Lama ya, dimulai tahun 1950 sampai tahun 1967 ketika kekuasaan Soekarno berakhir dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor 38 MPRS tahun 1997. Nah, inilah masa berakhirnya Orde Lama. Nah, setelah itu diganti oleh Presiden Soeharto, masa Orde Baru tahun 1966 melalui Supersma, Surat Perintah 11 Maret sampai 20 Mei 1998. Nah, ini berakhir. Nah, ini selama 32 tahun memerintah, akhirnya di sini bergejolak, banyak kerusuhan. Jadi di mana masa mahasiswa mulai menuntut diturunkannya Soeharto seorang sebagai presiden karena dinilai telah banyak melanggar undang-undang atau melanggar Undang-Undang Dasar 45 atau masa bergejolak itu di mana para mahasiswa sangat antusias untuk menurunkan seorang presiden Soeharto. Nah, di sini sampai sekarang disebut masa reformasi. Nah, inilah anak-anakku periodisasi sejarah Indonesia, perjalanan sejarah Indonesia ya istilahnya ya. Oke. B. Periodisasi Eropa. Sejarah Eropa terbagi menjadi 6 periodisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Masa Eropa Purba, membahas kehidupan purba di Eropa. 2. Masa Eropa Kuno, fokus pembahasan perkembangan peradaban Yunani Romawi kuno. 3. Masa Eropa abad pertengahan, sering disebut kegelapan di Eropa. 4. Masa kebangkitan Eropa atau zaman Renaissance dan Humanisme atau kebangkitan Eropa yang diilhami oleh kebesaran peradaban Yunani Romawi kuno. 5. Masa Eropa baru. 6. Masa Eropa modern. Nah, inilah jalan sejarah dari bangsa Eropa, pembabakannya ini ya, kalau dilihat di mana dari masa purba sampai masa Eropa kuno dan abad pertengahan. Dan di sini terjadinya perang dunia ke-1, ke-2. Nah, masa kebangkitan di sini di mana banyak teknologi maju berkembang di Eropa ya. Nah, di sini disebut zaman peradaban di sini ya. Nah, di sini banyak pemikir-pemikir dari Yunani, ahli-ahli dari Yunani ya sekitar seperti Socrates, Aristoteles ya. Inilah zaman-zaman peradaban kebesaran Eropa, Yunani dan Romawi ya. Ini zaman Eropa baru di mana serba modern ya. Semua mesin perang, ya, teknologi sudah maju. Nah, di sini ciri-ciri sinkronis antara lain sebagai berikut. A. Mengkaji pada masa tertentu. B. Menitik beratkan pengkajian pada strukturnya karakternya. C. Bersifat horizontal. D. Tidak ada konsep perbandingan. E. Cakupan kajian lebih sempit. F. Memiliki sistematis yang tinggi. G. Bersifat lebih serius dan sulit. Nah, inilah seperti ciri-ciri sinkronis ya. Sinkronis perpaduan. Nah, berpikir sinkronis. 2. Dalam mempelajari sejarah, kata sinkronis berasal dari bahasa Yunani, yaitu syn yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu atau masa. Kronologi
Yang dilihat dari masa dari tahun berapa sampai tahun berapa itu kronologi. Jadi peristiwa jalannya peristiwa sejarah. Ya, jadi alur cerita istilahnya ya dari awal gitu. Kronologinya apa gitu. Jadi secara umum sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa, ruang, tetapi terbatas dalam waktu pengertian sejarah secara sinkronik. Artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas. Nah, ini lihat periodisasi Eropa. Ini zaman zaman purba, zaman kuno, Eropa kuno ya. Istilahnya. Nah, ini di mana kurang lebih 3000 before Christmas, sebelum before Christmas BC ya. Before Christmas itu sebelum ya kelahiran ya. Christmas ya di sini. Kelahiran Nabi Isa. Namanya before Christmas itu belum lahirnya Kristus. Kalau menurut agama Kristennya ya BC. Ancient story ya. Nah ini lambang dari peradaban bangsa Yunani ya. Bangunan-bangunan Middle Age ya. Middle Age nih, nah kerajaan-kerajaan. Modern Age, nah ini udah modern, kapal sudah ada ya. Ini pelayaran-pelayaran sudah ada ya. Ini di mana Columbus, Magellan, Vasco da Gama ya berlayar mengarungi pulau-pulau sampai dia menemukan suatu pulau, bisa juga pulau Amerika, pulau Australia. Ini petualangan dari Spanyol ya, bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Prancis ya, ini semuanya ya. Oke, contemporary X. Nah, ini baru adanya sangat modern ya, modern adanya kapal orang paling nggak bisa menjelajahi dunia, menjelajahi bumi di atas ya. Oke. 3. Berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Pendekatan dekronik adalah pendekatan dalam sejarah yang menganalisis evolusi perubahan suatu dari waktu ke waktu. Diakronik berasal dari bahasa Yunani yang artinya melintasi atau melewati dan kronos yang artinya perjalanan waktu. Studi diakronik bersifat vertikal, misalnya menyelidiki perkembangan sejarah Indonesia yang dimulai sejak adanya prasasti di Kutai sampai saat ini. Adapun ciri-ciri diakronik yaitu sebagai berikut: A. Mengkaji dengan selalunya masa. B. Menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. C. Bersifat historis atau komparatif. D. Bersifat vertikal. E. Terdapat konsep perbandingan. F. Cakupan kajian lebih luas. 4. Kronik. Kronik adalah catatan kejadian secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan. Istilah kronik berasal dari Cina pada masa dinasti yang berkuasa. Seperti Fahian, seorang pendeta Cina yang tampak di pantai utara Pulau Jawa. Sekembalinya dari India menuju negeri asalnya, Fahian dalam tulisannya menyatakan bahwa di daerah pantai utara Pulau Jawa bagian barat ada kehidupan masyarakat yang telah mendapat pengaruh India ya, atau pengaruh agama Hindu. Ini karena Fahian ini adalah seorang petualangan ya, petualangan dari Cina yang datang ke Indonesia ya, sambil membawa dagangan, sambil menyebarkan agama. Dan dia sudah melihat bahwa di Pulau Jawa bagian barat itu ada orang-orang yang menganut agama Hindu karena pengaruh dari India. Jadi agama Hindu dan Buddha itu dari pengaruh Cina dan India. Kronik dapat dijadikan sumber sejarah dalam rangka penulisan sejarah. 5. Berpikir kausalitas dalam mempelajari sejarah sebagai ilmu. Cara berpikir kontingensi secara sederhana adalah berpikir bahwa sebuah kejadian terjadi oleh sebab yang beragam. Kajian sejarah adalah kajian tentang sebab-sebab dari suatu peristiwa terjadi, sehingga hampir merupakan aksioma atau kebenaran umum. Sumber bukti dan fakta sejarah. 1. Sumber sejarah. Sumber
Sejarah adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, ya, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran. Berdasarkan sifatnya, sumber-sumber sejarah dapat dibagi menjadi berikut. Sumber primer merupakan sumber-sumber sejarah yang asli dan berasal dari zamannya. B. Sumber sekunder merupakan sumber sejarah yang berasal dari sumber kepustakaan dan kuno. C. Sumber tersier merupakan sumber berupa buku-buku sejarah yang telah disusun oleh si pengarang yang tidak melakukan penelitian langsung. Berdasarkan pada tempat asal sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Sumber dalam negeri, contohnya prasasti kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka yang berisi berupa informasi keberadaan kerajaan Sriwijaya. B. Sumber dari luar negeri, isinya menginformasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam negeri, contohnya prasasti Nalanda yang ditemukan di Nalanda, India. Nah, inilah sumber bukti dan fakta sejarah. Di sini sumber sejarahnya di sini, umpamanya, nah ini ada berbentuk lisan, ya. Nah, ini digunakan untuk mencari kebenaran. Nah, sini primer ini, ya, yang asli, jadi berupa bendanya yang asli. Ya, di sini barangnya yang asli, di sini ini dari zaman berapa, zaman apa, ya, dilihat. Nah, sumber sekunder juga di sini berasal dari sumber kepustakaan kuno. Nah, ini dari buku kuno, ya, buku dari dilihat dari catatan-catatan buku-buku kuno atau prasasti, ya, buku kuno, ya, di sini. Sumber tersier bukan sumber buku sejarah yang telah disusun oleh si pengarang. Nah, ini yang udah, jadi para peneliti membuat buku, ya, buku tentang sejarah masa atau masa Hindu-Buddha itu, ya, atau masa kerajaan Islam, ya, itu. Jadi menulis oleh seorang peneliti. Ini sumber, ini ada sumber dalam negeri, namanya prasasti kota Kapur. Dan di sini di mana prasasti kota Kapur itu sebuah batu yang dituliskan atau dipahat, ya, namanya batu prasasti yang bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu bahasa yang ada di dalam India atau Hindu, ya. Di sini ada ditemukan di Pulau Bangka. Nah, kalau adanya di sini menandakan bahwa prasasti ini ada sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Sriwijaya, ya. Sumber dalam negeri. Kalau sumber luar negeri sini, nah ini Nalanda itu yang dari India, ya. Jadi contohnya prasasti Nanda yang ditemukan di India, ya. Nah, ini buktinya. Nah, ini prasasti. Prasasti, ya, sumber primer, ya. Ini prasasti tuliskan bahasa Sanskerta. Umpamanya di sini yang mengartikan ini para ahli aksara Hindu, ya. Ini di sini mengerti, umpamanya di sini tuliskan bahwa tulisannya, umpamanya contoh yang terhormat, yang mulia, ya, Sri Paduka, bahwa ada persembahan untuk memperingati pembangunan sebuah candi, ya, umpamanya pembangunan sebuah waduk, pembangunan sebuah sungai, ya, sungai namanya Gumati atau Bagasi, ya, yang ada di Bekasi. Nah, inilah pengaruh-pengaruh Hindu. Jadi prasasti ini, ya, yang sumber primer. Nah, ini bisa juga candi, ya, candi. Nah, ini candi ini biasanya para penguasa atau para kerajaan-kerajaan Hindu membuat candi di sini. Untuk apa? Untuk istilahnya dalam ibadah, ya, di sini juga untuk peristirahatan bangsawan, ya, di sini. Oke. Untuk istilah di sini candi-candi ini masih berpengaruh agama Hindu, ya. Ada juga agama Buddha, Candi Borobudur. Ini contoh sumber sekunder. Di sini
yang namanya kitab. Nah, ini kitab ya, kitab ditulis, kitab kuno ini bahas tulisannya kuno, tapi dalam bahasa Sanskerta. Yang ini yang tahu orang-orang yang ahli sastra Sanskerta ya. Oke, ini. Nah, ini sumber sekunder. Bisa juga sekunder kitab kuno ya, Prasasti Singosari. Nah, ini prasasti ya. Nah, ini Masjid Demak ya, ini sifat sekunder ya. Sifat sekunder. Ini pengaruh Islam, ada para wali ya membangun masjid untuk beribadah, sholat ya, di mana pada kerajaan-kerajaan Islam Demak ya. Nah, ini prasasti Singosari ini menandakan bahwa ada bangunan sebuah kerajaan. Bangunan kerajaan di mana? Singosari. Didirikannya suatu bangunan kerajaan. Nah, dibuatnya prasasti pada masa kerajaan Hindu. Ini kitab kuno. Kitab kuno ini menceritakan dari buku ini. Buku ini menceritakan tentang kerajaan-kerajaan, tentang susunan raja-raja ya, atau bangunan-bangunan ya. Silakan. Oke, sumber tersier. Ini ensiklopedia ini. Nah, ini tersier ini ditulis oleh seorang peneliti. Jadi peneliti itu umpamanya peneliti itu yang namanya di sini membuat buku ya, buku dalam sejarah ya, dibuat. Jadi dengan orang-orang peneliti ya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. A. Sumber benda. Sumber benda, artefak atau sumber korporal adalah peninggalan-peninggalan manusia dari masa lampau yang berupa benda ya. Penemuan-penemuan benda atau dari benda tersebut akan disebut atau artefak, akan diperoleh informasi usia dari benda tersebut ya. Nah, itu sifatnya yang disebut artefak ya. Artefak itu bendanya. Umpamanya artefak itu apa? Batu, apa? Bisa juga peninggalan koin, itu artefak ya. Bisa juga keris. Nah, itu disebut juga artefak ya. Nah, jadi sumber benda ya, namanya artefak. Itu dilihat, wah ini keris buat dari kerajaan apa ini? Nah, ini batu pada masa zaman apa nih? Batu tua, Paleolitikum, batu muda, Mesolitikum apa? Nah, untuk mengetahui usia peninggalan dari masa lampau dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Tipologi, cara penentuan usia. 2. Stratigrafi, cara penentuan usia suatu benda peninggalan berdasarkan lapisan tanah. 3. Kimiawi, berdasarkan unsur-unsur kimia yang dikandung. Nah, ini kalau untuk bahan peneliti, nah inilah. Jadi melihat usia peninggalan benda ya pada masa lampau itu dilihat oleh ahli peneliti dari dipakai tipologi. Nah, dilihat usia bendanya ini abad berapa gitu ya. Ini termasuk peninggalan mana, kerajaan apa, abad berapa, ditemukan di mana. Nah, inilah pekerjaan para peneliti. Tapi pakai 3 cara, ada tipologi, stratigrasi, dan kimiawi. B. Sumber tulis. Nah, sumber tulis adalah segala keterangan dalam bentuk laporan yang memuat fakta-fakta sejarah. Contoh sumber tulis adalah kitab Pararaton. Merupakan sumber sejarah kerajaan Singosari. Kitab Negara Kertagama merupakan sumber sejarah kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit, dan Babat Tanah Jawa merupakan sumber sejarah kerajaan Mataram. Nah, ini kitab. Nah, ini kitabnya ya, kitab yang diceritakan ya kerajaan-kerajaan Singosari ya sini. Oke. Nah, ini C. Sumber lisan. Lisan adalah segala keterangan yang dituturkan oleh pelaku saksi peristiwa yang terjadi masa lampau. Penggalian sumber lisan mempunyai sumbangan yang besar pada perkembangan metode cara lain. 1. Dapat menggali secara detail pelaku suatu peristiwa. 2. Dapat mewawancarai pelaku yang tidak disebutkan atau tidak terdapat dalam dokumen.
3. Dapat memperluas permasalahan kesejarahan. D. Sumber rekaman. Sumber rekaman adalah sumber sejarah yang berupa rekaman. 2. Bukti dan fakta sejarah. A. Bukti sejarah, sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Peristiwanya mengandung 5W dan 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. B. Fakta sejarah. Fakta sejarah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Fakta benda, yaitu benda-benda peninggalan sejarah yang menunjukkan aktivitas manusia berubah. 2. Fakta mental, berikut pengertian mental yang dikaitkan dengan perilaku atau tindakan maupun moral manusia. A. Hal yang menyangkut batin dan watak manusia yang bukan sifat badan atau tenaga. B. Hal yang menyangkut bukan hanya perkembangan fisik yang perlu diperhatikan, melainkan juga perkembangan rohani atau batin. A. C. Yang menyangkut trauma atau guncangan jiwa yang sangat membekas dalam kehidupan si korban. Inilah tadi ada sumber lisan, sumber rekaman. Jadi sumber lisan ini dapat menggali secara detail pelaku peristiwa ya di sini ya, pakai sumber lisan. Nah, sumber rekaman itu ya rekaman berupa kaset ya ini sini ya. Rekaman kaset peristiwa-peristiwa masalah. Fakta sosial merupakan sebuah hasil dari penafsiran data yang menunjukkan aktivitas hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sartono Kartodibjo, fakta dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Fakta lunak, soft fact atau cold fact. Fakta lunak maksudnya fakta yang masih dapat dipertanyakan kebenarannya dan masih ditemukannya sumber-sumber sejarah baru yang dapat mematahkan teori yang sudah ada. Contohnya peristiwa PKI, siapa dalangnya masih belum jelas, ataupun serangan umum 1 Maret 1949, siapa penggegasnya juga masih belum jelas. 2. Fakta keras, hard fact. Fakta keras, hard fact, maksudnya fakta yang tidak dapat dibantahkan keterangannya, kebenarannya, seperti 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa Sumpah Pemuda 2 dan 17 Agustus 1945 bukan proklamasi kemerdekaan RI. Jadi perbedaan fakta lunak dan fakta keras dilihat dari peristiwa tersebut masih bisa dipertanyakan dengan adanya sumber baru atau tidak. Itulah fakta-fakta yang ada di dalam sejarah menurut peneliti. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian dari Bapak ya. Kira-kira anak-anak ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira? Ya. Oke, sebelum pelajaran ini Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan suatu tugas pada anak-anak. Ya, tugas ini ada nanti di LKS ya, di LKS. Terus di Google Classroom ya, di Google Classroom kamu tinggal lihat di Google Classroom, tinggal kamu lihat isinya, umpamanya ini pilihan ganda ya, pilihan ganda kamu lihat LKS itu, jadi tinggal kamu isi pilihan gandanya itu A, B, C, D, E ya. Nah, itu mungkin LKS-nya itu halaman ya, halaman 13 ya. Halaman 13 uji kompetensi pengetahuan dengan KD 3.1 ya. Nah, ini tes formatif ya. Formatif. Ini ada 10 soal ya. 10 soal. Kamu buat ya. Lebih baik lebih cepat ya. Ya. Oke, saya rasa itu cukup sekian dari Bapak. Semoga kamu lebih fokus lagi ke materi Bapak yang Bapak ajarkan ya. Nah, jadi sebelum ditutup, mohon Bapak sarankan anak-anakku
tolong jaga protokol kesehatan selama pandemi ini masih belum berakhir. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ya, oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.